pagi. Pagi semangat dijawabnya pagi. Selamat pagi. Ulang dulu. Tadi pagi kita sudah apel, kalian juga sudah berdoa. Sudah berdoa dari rumah, sudah berdoa di sini. Tapi yakin hari ini kita akan ditolong Tuhan. Baik. Sebelum kita mulai kegiatan, kita ice breaking dulu. Semua anak kami berdiri. Nah, kita ice breaking lagunya Marina menari di atas menara, Marina menari. Masih ingat gerakannya? Masih. Terus dulu. Bagaimana? Mari. Ya oke. Marina menari di atas menara, Marina menari. Oke ya. Oke. Ikuti lagunya, ikuti gerakannya dengan lagu yang saya buat. Baik saya yang nyanyi, kalian yang membuat gerakan. Kita coba 1, 2. Marina menari di atas menara, menari Marina, menari Marina, Marina menari, Marina menari di atas menara. Tepuk tangan. Baik. Hari ini Bapak mengajak kita diskusi tentang sebuah prakarsa perubahan di sekolah. Jadi saat ini Bapak mengikuti program guru penggerak dan ini sudah masuk di modul 33, yaitu pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Ada sebuah program dan program ini berdampak positif nanti kepada kalian sebagai murid. Nah, anak-anak kami, ini saya jelaskan lebih awal, ada program yang Bapak munculkan, yaitu menumbuhkan rasa cinta pertanian kepada generasi muda. Jadi judul ini atau program ini disingkat dengan Bucin Bertangga Muda. Bukan muda cinta ya, tapi bucin menumbuhkan rasa cinta pertanian kepada generasi muda. Kalau di bidang pertanian, apa yang ada di pikiran kalian? Sebelum itu dulu Bapak tanya, bagaimana peran generasi muda seperti kalian anak-anak sekolah saat ini kalau disebutkan pertanian atau kalau kalian diajak bertani, bagaimana rasanya kalian? Apa pendapat? Kalau dibilang pertanian, apa yang ada di pikiranmu? Suka atau tidak suka? Hah? Serius? Hah? Siapa yang punya cita-cita setelah tamat mau menjadi petani? Tunjuk tangan. Gak ada kan? Tapi kalian sadar tidak? Setiap pagi kalian makan apa? Nasi. Kemudian apa lauknya? Sayur. Iya kan? Dari mana nasi dan sayur? Kalau kalian semua atau seluruh manusia di Indonesia ini tidak ada yang jadi petani seperti cita-cita kalian, apa yang dimakan? Ada kan? Apakah kalian makan arsitek bangunan? Kalian makan beton? Kalian makan semen? Tidak. Kalian makan komputer? Tidak. Itu. Jadi walaupun nanti cita-cita kalian tidak ke sana, tetapi setidaknya kalian punya pelajaran dasar atau rasa dasar mencintai pertanian, walaupun nanti tidak menjadi petani dengan lahan yang berpuluh hektar, tapi setidaknya mengelola sebuah bimbingan pertanian di rumah, di sekolah,
atau dimanapun nanti kalian berada, kalau misalnya sudah menjadi pengusaha, atau sudah menjadi direktur, atau sudah menjadi hacker, programmer, rasa cinta bertani itu ada. Jadi itu yang kita timbulkan untuk pagi hari ini. Paham? Oke. Baik. Berikutnya, nah ini kan Indonesia sebagai negara yang subur itu semakin kurang produksi pangannya, sehingga kalau juga dilihat anak-anak Indonesia juga tidak banyak yang menjadi petani. Makanya Bapak angkat materi ini. Nah, anak-anak kami di sini kita banyak aset dalam hal pertanian yang bisa kita olah. Yang pertama, lahan pertanian tersedia, iya kan? Iya kan? Apa lagi yang ada? Ada buruh pertanian. Apa lagi? Siswa jurusan pertanian. Iya, siswa pertanian juga ada. Kemudian apa lagi? Kerjasama yang baik dengan dinas pertanian. Iya, kita punya kerjasama yang baik dengan dinas pertanian. Nah, tapi kita masih belum maksimal dalam mengolah pertanian. Nah, sebelum saya lanjut, misalnya kalau kita mau mengadakan atau memunculkan rasa untuk bertani ini, bagaimana perasaan kalian? Apakah kalian sepakat? Apakah kalian mau? Atau kalian merasa terkendala? Siapa yang bisa memberikan pandangan dulu? Nanti yang lain. Siapa yang bisa memberikan pandangan dari anak kami yang lain? Siapa? Ketua kelas? Bagaimana pendapat? Yes. Nah, seandainya kita buat program bertani di sekolah ini, program bertani, apakah kamu suka mewakili teman-temanmu, atau kamu merasa ada kendala-kendala? Saya merasa suka. Kamu merasa suka? Tepuk tangan dulu. Apa yang membuat kamu suka? Karena mulai dari sampai saya lahir sampai sekarang saya menikmati hasil dari berbagi beras. Betul sekali, menikmati hasil dari bumi. Tepuk tangan sekali lagi. Baik. Jadi sebelum kita lanjut, apakah ada dulu yang ditanya? Ada yang kamu tanyakan ke diri? Hah? Ada yang bertanya? Siapa yang bertanya? Apa pertanyaannya? Apakah pelaksanaan di jam sekolah? Berdirilah. Apakah pelaksanaannya di jam sekolah? Misalnya kita lakukan, apakah pelaksanaannya di sekolah? Menurut kalian mana yang bagusnya? Misalnya kita lakukan, apakah kita langsung melaksanakan di jam sekolah? Di jam sekolah itu dari jam 7.15 sampai jam 12.50 ya? 55. Nah, kalau misalnya kita laksanakan di jam sekolah, apakah kalian setuju? Hah? Ada yang setuju? Terkendala sekolah kita. Pelajaran lain terkendala. Kenapa kamu setuju? Saya setuju karena jika saya melakukan praktik ada guru yang langsung menjelaskan ketika salah. Betul. Oke, masuk akal. Ditampung. Tepuk tangan lagi. Ada yang punya pandangan lain lagi? Ada yang punya pandangan lain?
Ada yang punya pendapat lain? Misalnya kita lakukan kegiatan bucin apa tadi? Bucin pertanda muda, ya. Menemukan rasa cinta pertanyaan kepada generasi muda. Misalnya kita buat lahan di sekolah ini, apakah seperti pertanyaan si perdamaian, apakah kita laksanakan di jam sekolah? Ada yang setuju di jam sekolah? Ada yang tidak setuju? Ayo, kasih pendapat dulu. Tidak apa kalau salah. Misalnya dilaksanakan di sekolah, kamu setuju atau tidak? Hah? Tidak. Apa alasannya? Hah? Apa alasannya? Masih dipikir? Hah? Karena terganggu mata pelajaran lain. Baik. Ada benar keduanya. Ini juga benar di saat ada guru. Kemudian ada juga benar terganggu mata pelajaran lain. Nah, jadi nanti kita sepakati mana baiknya. Mungkin kalau di jam pelajaran itu di jam pelajaran yang saya asuh atau mata lokal. Tapi itu pun tidak selamanya, mungkin sesekali. Tapi selebihnya yang lebih efektif adalah di luar jam sekolah dan didampingi oleh Bapak Ibu. Oke. Ada lagi pertanyaan? Ya, silakan. Nah, bagaimana kalau misalnya kita sudah capek-capek bekerja, tapi tidak berhasil? Bagaimana perasaan kita? Masih kita semangat atau mundur semangatnya? Hah? Semangat. Apa alasannya? Kenapa masih semangat? Kamu Vika, kenapa masih semangat? Hah? Silakan. Tidak apa kalau salah. Karena tidak boleh membuli. Bagaimana? Kalau kita tidak tahu, kita harus tahu. Betul, tentang dulu. Benar yang disampaikannya. Karena kita tidak tahu, atau kalau kita tidak tahu, maka kita harus berusaha menjadi tahu. Walaupun gagal, tidak berhasil, kita belajar kenapa tidak berhasil supaya kelak nanti berhasil, ada buahnya. Iya kan? Jadi tidak boleh menjadi generasi muda yang pesimis. Tahu yang pesimis, ragu-ragu, takut. Jadi harus yang optimis. Oke? Sepakat dengan itu? Oke. Ada lagi pertanyaan? Ya, kasih. Apakah kami juga boleh mengembangkan di rumah kami masing-masing? Oke, apakah kami boleh mengembangkan nanti kegiatan ini kalau sudah berhasil di rumah kami masing-masing? Bagaimana menurut kalian? Hah? Boleh kan? Boleh. Justru itu yang diharapkan. Artinya apa pembelajaran di sekolah, apa yang sudah diterima selama pendidikan seperti target kita tadi atau program kita tadi menanam, maka itu akan kita rencanakan atau kita buat di rumah. Dengan catatan kita harus koordinasi juga dengan teman-teman yang punya pengetahuan tentang pertanian. Siapa saja tadi mereka? Yaitu anak-anak yang jurusan pertanian, guru-guru pertanian, dinas pertanian. Itu. Jadi kita koordinasi sama mereka untuk membimbing kalau misalnya kita punya lahan di rumah. Kita bisa boleh kembangkan di rumah. Oke, baik. Anak-anak kami, sekali lagi saya tanya, jika kita merencanakan program ini, apakah kalian sepakat atau tidak? Sepakat. Sekali lagi, ada yang ragu-ragu, ada yang pesimis. Apakah kalian sepakat atau tidak? Sepakat. Oke, baik. Karena kalian sampaikan sepakat, maka saya minta pendapat dari siapa? Dari Gemi. Iya. Kami sangat senang dengan program ini. Karena dengan program ini sekolah kita menjadi segar dan hijau karena aneka tanaman dan sekalian kami juga bisa belajar.
Oke, tepuk tangan dulu. Nah, jadi kalau misalnya, coba dibayangkan, coba kalian bayangkan kalau program ini jadi. Di kelas kita ada lahan terung, di sebelah ada lahan cabai, di kelas sebelah ada lahan kacang hijau, di sebelah ada lahan kangkung, sayuran dan sebagainya. Jadi lingkungan kita ini menjadi lingkungan yang hijau, artinya enak kita pandang. Jadi segar juga udaranya, bukan yang tandus, ya. Jadi itu kalau misalnya program ini jadi kita laksanakan. Oke, ada lagi? Ya. Saya senang dengan program ini mengingat bisa membantu kita bisa belajar bertani dari yang tidak tahu menjadi tahu. Oke, tentang dulu untuk. Jadi kalau misalnya program ini jadi, yang sebelumnya kalian menjadi anak yang ragu-ragu tentang pertanian, berarti lebih semangat lagi atau lebih paham lagi tentang pertanian. Baik. Kapan kita mulai? Hah? Sekarang. Besok. Baik, ada yang bilang sekarang, ada yang bilang besok. Kita akan bicarakan seperti waktu kita bincang kemarin. Iya ya, walaupun masih tertunda kan. Kita akan bicarakan nanti kepada wali kelas, kemudian kepada kepala sekolah dan guru-guru. Setelah itu nanti sepakat, baru kita akan mulai. Tapi dari anak kami dulu, apakah sepakat dalam program ini? Sepakat. Orang Maria, apakah sepakat? Sepakat. Tepuk tangan. Apa tadi judul program kita? Apa tadi judul program kita? Menumbuhkan rasa cinta pertanian kepada generasi muda. Apa singkatannya? Puji pertanda muda. Oke, tepuk tangan. Demikian demonstrasi Bapak pagi ini. Jadi mudah-mudahan program ini boleh kita wujudkan dalam waktu terdekat. Terima kasih. Yahoo. Saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru. Di tengah-tengah kita juga ada Bapak Komite Sekolah, Bapak Marianto. Terima kasih untuk kesempatan ini. Perkenalkan, saya Yohanes Anuskia dari SMK Negeri Loter 2, CGP Angkatan ke-10, di bawah pengajar praktik Bapak Kesman Arif SPD dan fasilitator saya adalah Bapak Arfan Sugianto MPD. Pada kesempatan ini saya mau mendemonstrasikan prakasa perubahan dalam tema pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Ini adalah modul 33. Ini adalah modul terakhir di angkatan kami, dan di hadapan Bapak Ibu saya mau meminta pandangan, meminta pendapat, ide, dan sekaligus kita boleh berdiskusi terhadap satu program yang saya usulkan, dan mohon nanti Bapak Ibu, terlebih kepala sekolah bisa memberikan pandangan, mengarahkan, boleh juga memberikan berupa pertanyaan terhadap bagaimana nanti apa yang boleh dikerjakan ke depan. Jadi di sini saya mencoba presentasikan pada kita. Di tugas saya ini saya mengambil judul yaitu menumbuhkan rasa cinta pertanian kepada generasi muda. Jadi pada judul ini disingkat supaya lebih keren, saya singkat menjadi Bucin Pertanda Muda. Bucin Pertanda Muda, menumbuhkan rasa cinta pertanian kepada generasi muda. Kenapa saya tertarik mengangkat konten ini? Yang pertama, semua sekarang angkatan generasi muda baik yang sama SMK
itu kalau dibuat pertanyaan berapa kalian yang mau bertani, tidak ada. Sementara hajat hidup dasar orang banyak adalah pertanian. Kalau misalnya seluruh Indonesia ini generasi muda dan bahkan kita semuanya adalah misalnya guru, semuanya adalah orang IT atau semuanya adalah perawat, tidak ada satupun yang memilih bertani, maka hajat hidup kita yang bergantung pada alam, siapa yang mengelola? Dan ini saya timbulkan, walaupun misalnya ada seseorang anak yang cita-citanya adalah misalnya di bidang ekonomi atau usahawan, tapi setidaknya dia bisa menanam satu bagian tanaman yang tidak harus seluruhnya dia bergantung, minimal dia bisa menanam cabai di rumahnya. Jadi itulah pandangan saya mengangkat judul ini. Nah, itulah latar belakang dan ada beberapa tujuannya di demonstrasi kontekstual saya. Saya sudah coba urai, saya akan presentasikan ke kita, kepada Bapak Ibu. Itu meningkat juga saya memilih ini karena memang di lingkungan sekolah kita memiliki lahan pertanian dan lebih besarnya adalah lahan tidur, sementara bisa dimanfaatkan. Kemudian kita memiliki ada 3 orang guru SMK yang jurusan pertanian. Kemudian kita memiliki siswa yang saat ini ada 28 orang dari kelas 1 sampai kelas 3. Kemudian ada anak-anak di luar dari jurusan pertanian, kita sekitar 200 anak di SMK ini. Dan begitu juga kita juga punya hubungan yang baik dengan dinas pertanian. Jadi itu yang menjadi modal kita untuk kegiatan ini. Nah, di sini saya coba berdiskusi dengan Bapak Ibu mengenai program ini. Kalau misalnya saya coba menggambarkan, andainya setiap kelas kita membuat satu program, yaitu setiap kelas ini memiliki satu lahan sendiri. Kemudian lahan ini nanti akan dibina oleh guru-guru pertanian kita dan juga anak-anak yang jurusan pertanian bisa kolaborasi. Tapi ini pasti tidak akan berhasil tanpa dukungan dari seluruh Bapak Ibu guru, terutama Ibu Kepala Sekolah dan komite sekolah yang sudah ada di sini untuk menyukseskan program ini. Sebelum saya ke sini, tadi saya sudah mendemonstrasikan dan meminta pandangan anak-anak bagaimana bisa mereka menyampaikan suara, kemudian bisa menentukan pilihan dan merasa bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan ini. Dan kata akhir yang saya dapatkan adalah mereka setuju. Nah, maka untuk itu saya mohon pandangan dari Bapak Ibu mengenai program ini. Saya minta pendapatnya baik dari Bapak Ibu guru, kemudian dari komite sekolah, dan mungkin nanti apakah ada pernyataan atau supporting ide atau pertanyaan dari Ibu Kepala Sekolah. Yang mungkin yang pertama saya minta dulu pandangan dari Bapak Ibu guru berupa pertanyaan atau pernyataan tentang program Prakasa Perubahan yang saya sajikan. Terima kasih. Baik, saya mulai dari apa yang disampaikan oleh Ayu sebagai calon gubernur yang disampaikan oleh beliau. Secara pribadi saya mengapresiasi bagus. Istilahnya Bapak ada niat untuk membuka dan mengembangkan akademi siswa dan melalui alam. Itu sangat bagus sekali. Kita bisa mempromosikan juga sebagai jurusan yang bagian itu agrosistem. Kita kembali terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Yunus dia sebagai CCP tentang Prakasa Perubahan, dan juga kami ucapkan terima kasih juga kepada Pak Komite sudah hadir dalam mengikuti kegiatan guru bergerak, termasuk adalah sebagai warga sekolah dan terlebih juga yang orang tua kami kepala sekolah. Dengan apa yang telah disampaikan Pak Yunus dia tadi sebagai calon guru bergerak itu sudah sangat luar biasa.
Artinya ketika ide-ide yang sudah dibuatkan itu untuk perubahan terkait dengan pertanian, dan sangat bagus sekali Pak, kami mendukung secara pribadi, dan juga dengan kegiatan juga di P5, karena di P5 kan pembentukan karakter daripada siswa. Maksudnya karakter itu karakter untuk mengerjakan sebuah proyek dari nol menjadi sampai pada akhirnya. Memang secara aturan kurikulum bahwa P5 itu sebenarnya tidak dipaksakan harus ada wujud nyatanya. Tapi kan yang kita ambil di situ adalah pembentukan karakter daripada siswa itu supaya mampu mengerjakan secara konsisten mulai dari nol sampai hingga selesai kegiatan tersebut. Mungkin itu masukan-masukan dari saya. Luar biasa Pak Yunus kegiatan yang sudah dilakukan, apa yang telah disosialisasikan. Itu saya juga kemarin sebenarnya sudah diingatkan pada saat inilah disosialisasikan Pak Yunus sehingga kita bersama-sama hadir di ruangan ini untuk mendengarkan, memberi tanggapan dan memberikan umpan balik. Bahkan saya juga akan memberikan kesimpulan, dan kita tahu adalah untuk sekolah kita ini, untuk jurusan pertanian ataupun agribisnis tanaman pangan dan hortikultura ini yang membuat sekolah kita maju. Ini membuat sekolah kita maju, bahkan sekolah kita sudah dijadikan sekolah sampel populer dunia seperti Bapak Ibu namanya Buksu tahun 2018, dan gerakan-gerakan pertanian seperti Gerakan Nimas yang kita laksanakan kemarin, bahkan ada yang lebih daripada itu pun yang sebelum ada P5 ini sudah kita rancangkan. Jadi menurut saya di sini juga ada Bapak PKS ya, dan di sini juga ada Bapak Ibu guru yang jurusan-jurusan yang lainnya. Pak Komite juga nanti mungkin akan menanggapi seperti apa. Itu sangat baik, karena kita nggak luput daripada pertanian, dan juga konsep yang ada di pikiran saya, walaupun dia hanya dengan secara sadar kita mengubah mindset anak-anak supaya mereka mencintai pertanian, kita kasih 1 atau 2 biji polybag satu siswa. Ini nanti para tim bos dan juga walaupun tidak terlalu masuk di dalamnya, tapi tetap ada komite di dalam itu. Kita berikan 1 orang siswa 2 polybag. Mereka silakan tanam, ataupun nanti kita panggil kajian pertaniannya Bapak Ibu memberikan bibit. Itu rumah bibit kita udah ada loh, yang di Semen mereka ada. Kasih anak-anak, setiap guru mapel memberikan tugas kepada anak-anak. Contoh Bapak bahasa Inggris, nama-nama apa, mulai batang bahasa Inggrisnya apa, daun apa, buah apa, tanah apa, akar apa, udah ada kan bahasa Inggrisnya kan. Contoh matematika berapa, kemarin umur sekian berapa senti, sekarang udah berapa senti, itu kan mengukur dia kan. Biologi apa, kenapa terjadi, kenapa ada hama, kenapa masuk dia. Agama ya mungkin pakai hati ya, mencintai pertanian kan. Doakan yang kau tanam biar berbuah. Karena kata Yesus kan beritakan injil ke segala makhluk. Makhluk itu kan, makhluk hidup itu kan tanaman, tumbuhan kan juga makhluk. Dalam nama Yesus berbuah dengan banyak. Kan berbuah-buah dia berlipat-lipat kali ganda. Atau Pak Soja bimbingan konseling kan, gak mungkin Bapak tanaman ini, tapi anaknya bagaimana. Jadi saya rasa apakah kesehatan juga kan seperti itu kan. Apa kira-kira lah yang berdampak dengan penghijauan kan, penghijauan oksigen yang iya banyak. Jadi 1 dia ini tanaman, tapi semua mapel sudah terkait di dalamnya. Jadi dengan sendirinya kan kita mengajarkan anak kita itu untuk mencintai daripada pertanian itu sendiri. Nah seperti itu. Jadi saya rasa tidak masalah, itu tergantung kepada kita. Kalau memang kita sepakat seperti itu, program kita apalagi UTS ini, kenapa enggak? UTS awal bulan 10 loh. Awal bulan 10. Kira-kira bagaimana menurut pendapat komite ini? Baik. Oke, terima kasih Ibu Kasih dan Bapak calon dukung gerakan dan 10 ke Pak Yunus.
kami dari komite sangat mendukung apa program Bapak Yunus sebagai calon CDP dalam untuk menumbuhkan semangat anak peserta didik kita di SMK mengenai pertanian. Memang khusus sama kita dulu di Tunggu ini adalah kita adalah sawah. Contoh aja di Bandung kita ini luar biasa hasilnya setiap bulan per 3 bulan. Diaga oleh komite pada Pak Yunus mendukung, kami mendukung apa menjadi program Bapak. Jangan hanya di sekolah juga turun juga sama petani-petani di desa. Terima kasih. Baik, terima kasih support tantangan juga dari ibu kepala sekolah dan begitu juga dari Bapak Ibu guru. Tadi beberapa pertanyaan dan pernyataan support. Saya sebagai calon penggerak merasa berterima kasih dan kalau misalnya tadi ada usul dari ibu kepala sekolah, misalnya di UTS ini itu menjadi semacam tugas proyek atau ujian proyek sama anak-anak. Nanti itu kami menunggu informasi nanti dari kurikulum bagaimana prosesnya. Tapi dari kami di sini juga ada berupa metode dalam menyusun program. Kalaupun nanti kami diberikan waktu, kami sangat berterima kasih sekali. Mulai dari kapan kita mulai, kemudian siapa saja yang boleh terlibat di dalamnya, dan bagaimana mengevaluasi setiap berapa lama. Kami juga nanti sangat bersyukur kalau misalnya diberikan peran ke dalam itu. Dan apa yang sudah dipresentasikan hari ini, saya juga sebagai guru CGP tidak hanya sebatas bermimpi, tapi ingin mewujudkan itu. Dan izin nanti pada kepala sekolah, kalau misalnya saya coba nanti ambil satu sampel satu kelas dulu, bukan sama siswa, tapi berharap semua, tapi sambil menunggu program. Tapi kalau memang semua nanti bisa kita lakukan, saya juga sangat berharap sekali. Jadi seperti itu dari saya. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya, dan Wawaita Yahoo.